saya Alicia Ramadhani. Selamat datang di BBS. So, today kita mendatangkan dua tamu spesial aka teman sekelas aku sendiri nih. Aku Mizan. Nama aku Dista. Dia ini tamu yang emas sekali ya sepertinya. Soalnya Mizan sendiri pembuat cerpen guys. Dia karyanya banyak dan sudah dibukukan juga, dan semoga doakan untuk namanya terkenal dan juga tentunya laku di pasaran bebas ya. Amin ya Nah, Allah. untuk Dista sendiri juga ini tak kalah apa ya? Tak kalah pentingnya juga jabatannya di sekolah ini. Dia ini sekarang menjabat sebagai ketua MPK dan juga mantan wakil OSIS nih. OSIS ya? Iya, Alhamdulillah. keren banget sih ya. Penting-penting aja sih, sangat seru pastinya perbincangan kali ini. Kita akan membahas suatu topik yang membahas tentang pelajaran Pancasila. Ada sebagian mungkin yang belum pernah dengar atau barusan dengar dari ini, ya kan? Jadi aku mau kalian berbagi sudut pandang. Kalau bicara soal Pancasila ya, kita sebagai pelajar di masa ini tuh pasti mengikuti perkembangannya. Aku mau tahu pandangan kalian mengenai istilah Pancasila itu sendiri. Mulai dari Mizan mungkin? Kalau menurut aku sih ya, suatu individu yang punya pemahaman dasar tentang 5 kesusilaan dan juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan seperti lingkup sekolah ataupun lingkup masyarakat. Kalau Dista sendiri gimana? Menurut kita sendiri nih, pelajaran Pancasila ini tuh menunjukkan sebagai pelajar yang memiliki global dan berperilaku sesuai dengan Dista tadi menyinggung soal kompetisi global. Kompetisi global itu apa sih? Kayak baru dengar gitu ya? Jadi kompetisi global di sini maksudnya itu kita mampu bersaing dengan yang lain mendapatkan tujuan tertentu, atau kita bisa sering ya disebutnya dengan berkompetisi. Nah, di kompetisi global ini untuk kemandirian sebenarnya kita dituntut untuk mandiri karena dibutuhkan peran pendidikan tinggi untuk menciptakan daya saing yang mampu untuk menjadi terdepan lah ya pada setiap kesempatan gitu. Jadi pendidikan tinggi itu perlu buat aspek kita kemandirian untuk berkompetisi Supaya dapat yang terbaik. Tadi Mizan membahas soal pemahaman dasar. Cara memilikinya gimana ya? Kalau misalkan cara memilikinya itu kan datang dari diri kita sendiri ya. Nah, itu yang paling penting itu pertama kita harus mengkaji lebih luas dan juga mempelajari. Misalkan tentang sejarah Pancasila, ada tokoh-tokoh yang terlibat. Setelah kita mengkaji, kita tuh akan mengetahui apakah tujuan mereka tuh membuat 5 Pancasila ini. Nah, akhirnya ketika kita udah tahu tujuannya, kita akan mendapatkan manfaat yang akan kita dapatkan ya ketika kita melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Nah, ketika kita udah tahu manfaatnya, itu akan terbentuk pola pikir bahwa dalam berperilaku kita harus menganut pada 5 Pancasila tadi, nilai-nilai Pancasila. Iya. Ini pemahaman dasar kalian tentang Pancasila ternyata cukup luas ya. Buat menurut kalian sih langkah-langkah untuk kita dapat mewujudkan generasi pelajar Pancasila yang bisa memanfaatkan lingkup sehari-hari itu gimana? Kalau misalkan untuk mencapai itu berarti kan gimana caranya untuk menumbuhkan karakter individu dalam bidang pelajar Pancasila. Nah, gimana itu kan ada 2 faktor nih, ada faktor internal sama faktor eksternal. Nah, pertama kita bahas ya internal dulu. Kalau misalkan internal itu datang dari diri kita sendiri. Nah, berarti itu bisa didapatkan dengan kita mencari apa motivasi kita untuk bisa mencapai pelajar Pancasila. Kayak kita bisa mendapatkan motivasi itu dengan mempelajari tokoh-tokoh zaman dahulu, seperti misalkan yang punya prinsip hidup, yang punya dasar aturan gitu ya. Jadi kalau misalkan mau diterapkan sama kehidupan kita saat ini, berarti kan kita bisa
melakukan sesuatu berdasarkan Pancasila, berdasarkan aturan dasar yaitu Pancasila. Iya. Nah, berarti yang pertama itu dengan motivasi dulu ya, motivasi diri dulu dari tokoh-tokoh zaman dulu. Nah, kalau kita udah tahu motivasi itu, kita harus punya kemauan lebih untuk mencapai itu ya. Karena sudah dapat motivasi ya tidak dilakukan ya. Nah, setelah itu yang kedua itu ada faktor eksternal. Kalau faktor eksternal itu dari luar ya, dari faktor lingkungan. Kalau misalkan kita sebagai pelajar, jadi kan faktor di lingkungan tuh yaitu guru dan juga sekolah yang sangat berperan penting dalam gerakan ini ya. Nah, kalau misalkan di sekolah itu seperti sekolah menyelenggarakan sebuah lomba ataupun misalkan lomba yang menyakup seluruh itu ya, seluruh siswa. Kayak misalkan pada 17 Agustus ada lomba bersih-bersih kelas, siapa yang paling bersih, dan itu kan akan memicu setiap individu untuk siapa yang ngepel, siapa yang nyapu, siapa yang bersih ini, lah itu kan dibagi ya, melatih kekompakan. Jadi kan kesimpulannya itu ada dua, yaitu faktor internal sama faktor eksternal. Iya, Nah, saling berkaitan. saling berkaitan. Dengan adanya internal kita bisa melakukan eksternal seperti itu. Yang internal juga memicu yang eksternal, betul ya. Kalau bisa sendiri gimana? Oh, tadi kan udah dijelaskan nih sama Liza. Jelas juga ya. Jelas, Oh, udah iya, detail. iya. Jadi kita mau nambahin sedikit aja nih, langsung. Kayak contohnya aja nih, contohnya kayak di lingkungan sekolah. Untuk mewujudkan budaya situasi Pancasila, kita bisa melalui ekstrakurikuler ya. Dari sekian banyaknya mungkin organisasi kan bisa ya. Kenapa milih ekstrakurikuler? Karena gini, ekstrakurikuler itu kan kegiatan yang dilakukan oleh siswa di luar belajar. Nah, pastinya siswa bisa dong mengikuti ekstrakurikuler ini sesuai bakat minat mereka masing-masing. Iya, kita salurkan juga ya. Jadi mereka bisa lebih nyaman, asik, lebih menyenangkan juga. Karena ngelakuin hobi ya. Iya, contohnya bisa di bidang olahraga, seni budaya, keterampilan, ya, ini banget. Dan ini semua tuh mempunyai tujuan untuk mengembangkan potensi, bakat minat, kemampuan, kemandirian, kerjasama siswa secara optimal untuk mendukung pencapaian pendidikan nasional. Untuk pertanyaan terakhir ya, berarti ya sebagai penutup, caranya menerapkan profil Pancasila dalam lingkungan sekolah Pak ini lebih bisa dijabarkan lebih luas lagi. Kita sebagai siswa nih, kita sebagai siswa di sekolah dalam ini maksudnya contohnya kita menghormati teman kita yang berbeda keyakinan dengan kita. Itu penting ya, karena banyak ya nama agama ya, nama agama sendiri pasti tercakup ya. ya. Kita harus toleransi juga ya. Kita harus beradaptasi ya sama Selanjutnya ada lagi akhlak pada sama manusia. Kita sebagai manusia kita harus punya akhlak dong. Iya, pasti. Ya, contohnya kayak kita mengutamakan persamaan, dengan orang lain dan menghargai. Iya. Apalagi kita belajar di Indonesia di mana tentang dari Sabang sampai Merauke yang itu benar-benar banyak banget perbedaan. Iya. Selanjutnya ada akhlak budaya, dimana kita itu juga perlu loh menghargai, bersyukur dengan apa yang kita miliki. lingkungan ya. Contohnya kayak kita merawat diri kita lah, merawat diri kita secara fisik, mental kita jangan overthinking terus. Iya, jangan masalah Lagi masa pandemi kan. kayak menurunkan ekspektasi kita dan sehingga membuat putus asa itu nggak bagus. Dari secara spiritual. Ini mungkin dari aku sih bisa ditambahin mungkin sama Nizan yang lebih jelas dan lengkap. Oh ya, kalau misalkan saya itu kan nanti ada beberapa nilai yang belum disebutkan. Itu ada dinilai itu ya, berpikir secara kritis ya. Berpikir secara kritis. Nah itu bisa dilakukan dengan mengikuti berbagai kompetisi yang ada di sekolah. Misalkan sekolah biasanya kan memberikan pengumuman, misalkan ada kompetisi sains ataupun kompetisi sosial kayak gitu. Nah kita bisa mencoba untuk mengikutinya, meskipun kita belum mempunyai pengalaman sebelumnya, tapi kita harus mencoba. Nah, melatih diri melatih diri kita, challenging gitu ya istilahnya. Nah
Jadi dengan kita mengikuti berbagai kompetisi kan biasanya disajikan beberapa problem ya. Nah, beberapa masalah. Kalau misalkan di sains itu kayak pengetahuan umum bisa, itu pengetahuan tentang penemuan-penemuan ilmuwan dulu. Nah, itu kan biasanya dikombinasikan dengan pengetahuan dasar kita saat ini. Nah, itu tentunya kita dituntut untuk berpikir lebih kompleks ya. Nah, kalau misalkan kompetisi sosial biasanya itu lebih ke masyarakat ataupun masalah-masalah yang ada di sekolah. Nah, jadi dengan itu kita mengikuti, kita tuh akan dilatih ya untuk berpikir secara kritis. Mungkin kalau pesan-pesan buat adik kelas sebenarnya kan kita mau lulus nih ya, kan pasti ada kelas Dia waktu lagi. iya. Bisa dulu. Adik kelas semua, pesanku ya untuk kalian, mau belajar deh dan tetap jaga nama alma-mater SMP 23 Semarang ini, dan mesti nggak asing lagi ya sama yang namanya manjada bajada. Iya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Kalian nggak boleh putus asa, Usaha penting ya. Belajar dan belajar untuk mencapai cita-cita kalian terbaik seperti apa. Kalau menurut aku pesan-pesan buat adik kelas, apalagi sekarang kan masa pandemi, kita kenal banget sama medsos, sosial media, Distraksi yang sangat menyenangkan. lagi TikTok yang lagi hype banget sekarang ini. Nah, kalian tuh jangan sering-sering medsos karena misalkan kalian TikTokan atau scroll TikTok itu boleh aslinya, itu mendatangkan berbagai manfaat, kayak misalkan kalian bisa lebih tahu dunia luar, kalian bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang nggak diajarin di sekolah. Tetapi kalau misalkan kita belum bisa menggunakannya dengan bijak, kita akan terdistraksi terus untuk belajar ya. Kita akan misalkan sampai 2 jam, 3 jam hanya untuk scroll TikTok, itu sangat tidak bermanfaat ya, itu sangat tidak produktif dan juga bisa mendatangkan kita untuk lebih bermalas-malas lagi, gak mau belajar, gak mau ngelakuin hal lain. Nah, jadi pesanku bijaklah dalam bermedsos dan juga ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Nah, itu aja sih. Mungkin segitu dulu ya bincang-bincang santai bersama kita kali ini. Mungkin kalau banyak kesalahan kami mohon maaf ya. Ya, sekian dulu bincang-bincang santai bersama kita kali ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Dadah.